Nomor 1, tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, gambar ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x dan lebar x. Nah, yang akan dicari itu luas daerah yang diarsir. Nah, di dalam persegi panjang ini juga terdapat dua lingkaran yang kongruen. Nah, setelah kita mengetahui lebar persegi panjang ini, yaitu x, maka kita juga bisa mengetahui diameter dari lingkaran ini, yaitu sama dengan lebar persegi panjang, yaitu x, sehingga diameter dari lingkaran ini x dan jari-jarinya adalah setengah x. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita bagi dulu persegi panjang ini menjadi dua buah persegi yang panjangnya sama, yaitu x. Nah, seperti ini. Kita juga bagi lebarnya menjadi dua bagian. Nah, sehingga terbentuk 4 buah persegi panjang ya. Yang ini kita anggap ini persegi panjang 1, ini persegi panjang 2, ini persegi panjang 3, dan ini persegi panjang 4. Nah, setelah itu di persegi panjang 3 ini terbentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga A, misalnya ini titik K, AK, J1. Nah, kita akan membalik nih, bangun AKJ1 ini kita akan putar 180 derajat. Seperti ini ya. Kita buat dulu. Nah, ini kan bentuknya sama ya, seperti segitiga AKJ1 ini. Nah, ini kita anggap bangun ini di dalamnya ada daerah yang diarsir tadi ya, yang ini dan yang ini. Nah, kita akan putar 180 derajat. Dengan titik putar di L1, kita putar 180 derajat. Nah, maka segitiga tersebut akan terbalik nih, seperti ini. Nah, jika kita tempatkan di persegi panjang yang kedua ini, yang ini, nah, maka di sini, nah, bentuknya akan cocok nih. Jadi, jika segitiga yang ada di persegi panjang 3 ini kita putar, maka luas daerah yang diarsir tersebut juga akan berputar, yaitu yang bagian sini akan berputar di sini, yang ini di sini. Sehingga untuk mencari luas daerah yang diarsir itu, kita cukup mengurangkan luas persegi dengan luas lingkarannya. Nah, kita ambil persegi yang ini ya, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Nah, jadi luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, panjang persegi ini kan x ya, dari sini ke sini x, dari sini ke sini x. Jadi panjang sisinya adalah x, dan jari-jari lingkarannya itu kan diameternya itu x, maka jari-jarinya itu setengah x. Jadi, luas daerah yang diarsir sama dengan x kuadrat dikurangi 1/2x dikuadratkan dikali V. Sama dengan x kuadrat min 1/4 x kuadrat pi. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan x kuadratnya menjadi x kuadrat dikali 1 min 1/4 pi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah x kuadrat dikali 1 min 1/4 pi. Soal nomor 2, diketahui 4 buah lingkaran yang kongruen persegi pada bagian tengah bersinggungan dengan lingkaran. Jika panjang persegi yang besar adalah 4x, berapa luas persegi yang diarsir? Nah, yang ditanyakan itu dalam soal adalah luas persegi ini yang kecil ya. Nah, kita tulis dulu panjang dari persegi yang besar adalah
4x. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita bagi dulu, untuk menjawab soal ini kita bagi dulu nih persegi yang besar ini menjadi 4 bagian. Nah, setelah dibagi maka akan diperoleh 4 persegi kecil ya, yang panjangnya 2x. Nah, karena kan panjang dari titik C ke B itu kan 4x. Nah, sehingga jika kita cari panjang dari C ke Z itu tinggal kita bagi 2, 4x dibagi 2, yaitu 2x. Karena kan kita bagi sisi persegi ini menjadi 2 bagian yang sama panjangnya. Nah, setelah itu kita cari titik potong dari masing-masing lingkaran ini. Caranya dengan kita membuat diagonal di masing-masing persegi ini. Nah, perpotongan dari kedua diagonal ini perpotongan dari kedua diagonal ini akan membentuk titik atau kita sebut dengan titik potong. Nah, titik potong dari kedua diagonal ini merupakan titik pusat dari lingkaran. Nah, kita buat lagi di sini. Nah, ini lalu kita buat titik. Nah, ini titik potong ini merupakan titik pusat dari lingkarannya ya. Nah, ini titik pusat lingkaran kedua, ini titik lingkaran ketiga. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Kita sudah mengetahui titik pusat dari masing-masing lingkaran ini. Selanjutnya kita hubungkan titik pusat dari masing-masing lingkaran ini dengan garis atau segmen ya. Dari titik B1 kita buat garis ke C1, selanjutnya dari C1 ke E1, dari E1 ke D1, dan dari D1 ke B1 seperti ini. Nah, maka akan diperoleh sebuah bentuk persegi yang panjangnya merupakan diameter dari lingkaran. Karena kan jarak dari B1 ke A1 ini merupakan panjang dari jari lingkaran. Dan dari A1 ke C1 juga merupakan jari-jari. Nah, berarti panjang B1 ke C1 merupakan panjang dari diameter lingkaran. Diameter dari lingkaran itu adalah 2x. Oke, kita tulis. Panjangnya 2x ini. Nah, jadi panjang sisi dari persegi BCED adalah 2x. Nah, selanjutnya kita buat diagonal pada persegi ini. Dari persegi BCED ini kita tarik diagonal dari titik D ke titik C seperti ini. Nah, ini merupakan diagonal dari persegi BCED. Nah, kita cari panjang diagonal ini menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jika menggunakan rumus Pythagoras, maka panjang dari D1 ke C1 itu merupakan panjang dari sisi miring ya. Nah, kita cari panjang sisi miring. Nah, panjang sisi miring
Nah, panjang sisi miring sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Nah, panjang sisi miring kan kita bisa cari dengan panjang sisi miring sama dengan akar dari x kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, panjang sisinya itu kan 2x, sehingga panjang sisi miring itu sama dengan akar 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 2x akar 2. Nah, kita sudah mengetahui nih panjang D1 ke C1 itu adalah 2x akar 2. Itu terlebih dahulu 2x akar 2. Oke. Nah, saya taruh di sini. Panjang dari D1 ke C1 itu 2x akar 2. Nah, setelah itu panjang sisi miring ini kan jika kita lihat merupakan penjumlahan dari panjang jari-jari lingkaran yang pusatnya D1 ini, lalu ditambah panjang sisi persegi, lalu ditambah panjang jari-jari lingkaran yang pusatnya di C1 ini. Nah, untuk mencari luas persegi yang kecil, kita cari dulu nih panjang sisinya dengan menggunakan sisi miring tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, panjang sisi miring sama dengan jari-jari. Kita misalkan panjang sisi persegi kecil ini dengan A, jadi panjang sisi miring sama dengan jari-jari ditambah A ditambah jari-jari. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita tinggal masukkan deh nilai-nilainya. Nah, panjang sisi miringnya kan sudah kita ketahui, panjangnya itu 2x akar 2. Panjang jari-jarinya juga sudah kita ketahui, yaitu x. Nah, yang dicari itu panjang sisi persegi, yaitu A. Dan jari-jari yang pusatnya di C1 itu juga x. Nah, sehingga 2x akar 2 sama dengan x ditambah A ditambah x. Atau Nah, sehingga A sama dengan 2x akar 2 min 2x. Nah, jadi panjang sisi persegi kecil sudah diketahui nih, yaitu 2x akar 2 min 2x. Nah, setelah itu, karena kita sudah mengetahui panjang sisi persegi kecil, kita tinggal mencari luasnya dengan memasukkan nilai ini 2x akar 2 min 2x ke dalam rumus mencari luas persegi, yaitu S kuadrat. Sehingga luas persegi kecil sama dengan 2x akar 2 min 2x dikuadratkan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ada juga cara yang lainnya, yaitu sama seperti yang sebelumnya. Langkah pertama kita bagi dulu persegi yang besar ini menjadi 4 bagian, sehingga terbentuk 4 buah persegi dengan panjang sisi 2x ya, seperti ini. Selanjutnya kita buat diagonal di masing-masing persegi ini. Nah, dari W ke U, U ke Z, Z ke V, dan V ke W. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kan kita memperoleh persegi baru nih. Persegi barunya yaitu WUZV dengan panjang sisinya yaitu merupakan panjang diagonal dari persegi yang sebelumnya ya, yang memiliki panjang sisi 2x. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, karena kan panjang WU ini merupakan panjang sisi miring ya dari persegi yang memiliki panjang sisi 2x. Nah, kita cari salah satunya saja, karena kan panjang persegi itu sama, kita cari salah satunya saja. Contohnya kita cari panjang WU ini. Nah, panjang WU atau panjang sisi miring sama dengan
akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. S-nya itu kan 2X. Nah, jadi panjang WU sama dengan panjang sisi miring sama dengan akar 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 2X akar 2. Nah, jadi panjang dari WU ini adalah 2X akar 2. Kita tulis terlebih dahulu. 2X akar 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi panjang persegi WUZV adalah 2X akar 2. Nah, selanjutnya jika kita tarik garis, misalnya dari ini V ke titik pusat lingkaran ketiga ke titik pusat lingkaran kedua seperti ini. Nah, panjangnya kan akan diperoleh garis yang panjangnya sama seperti sisi persegi WUZV, yaitu 2X akar 2. Nah, yang ini kita tempatkan di sini. Nah, ini kan panjangnya sama ya. Panjang A ke B ini sama dengan panjang W ke U, yaitu 2X akar 2. Nah, jika dilihat 2X akar 2 ini sama dengan panjang jari-jari dari sini ke sini ditambah panjang sisi persegi kecil ditambah jari-jari. Nah, dengan begitu kita bisa mencari panjang sisi persegi kecil ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu. Edit. Panjang sisi AB. AB sama dengan panjang jari-jari ditambah panjang persegi ditambah panjang jari-jari lagi. Nah, kita misalkan panjang sisi persegi kecil ini dengan A, sehingga panjang AB ya di sini. Maaf. Panjang AB sama dengan R jari-jari ditambah A ditambah R lagi. Nah, panjang sisi AB kan sama ya seperti panjang WU, yaitu 2X akar 2. Sehingga diperoleh 2X akar 2 sama dengan panjang jari-jarinya yaitu X ditambah A ditambah X. Selanjutnya, nah, dan diperoleh nilai A yaitu 2X akar 2 min 2X. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih panjang sisi persegi kecil yaitu 2X akar 2 min 2X. Nah, untuk mencari luasnya kita tinggal masukkan ke rumus mencari luas persegi yaitu S kuadrat, sehingga diperoleh luas persegi kecil sama dengan 2X akar 2 min 2X dikuadratkan. Nah, dengan cara kedua ini hasilnya juga sama, yaitu luas persegi kecil yaitu 2X akar 2 min 2X dikuadratkan. Soal nomor 3, telah terjadi kebakaran pada rumah B. Pemilik rumah A berniat mengambil air di sungai yang lurus untuk membantunya memadamkan api. Supaya tenaga dan waktu yang diperlukan lebih hemat, tentunya pemilik rumah A harus menentukan koordinat yang tepat pada sungai. Sebut saja S. Sudah tepatkah koordinat S yang telah dipilih oleh pemilik rumah A? Jika belum, cari yang paling tepat. Nah, gambar di bawah ini merupakan ilustrasi dari soalnya ya. Nah, ini koordinat S-nya. Jadi, berdasarkan soal, pemilik rumah A itu menempuh jaraknya dari titik A ke titik S, lalu dari titik S ke titik B. Nah, menurut saya sebenarnya ada jalan yang lebih cepat dan lebih menghemat waktu yang bisa ditempuh oleh pemilik rumah A untuk membantu
pemilik rumah B yang rumahnya sedang terbakar, yaitu caranya kita buat garis dulu dengan menggunakan line. Misalnya menggunakan line yang memotong garis SB. Nah, seperti itu. Lalu kita buat garis lagi dari perpotongan dari titik potong antara garis AE dan garis SB. Di sini yang tegak lurus dengan sungai. Seperti ini. Selanjutnya kan ini terbentuk sebuah persegi panjang ya, yang sudah ada diagonalnya, yaitu diagonal SF. Nah, kita buat lagi diagonal yang satunya, yaitu kita tarik garis dari titik A ke titik I. Seperti ini. Mohon maaf. Dari titik A ke titik I. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik garis lagi dari perpotongan kedua diagonal ini. Sebenarnya kita cari titik potongnya, lalu kita tarik garis dari titik potong diagonal tersebut yang tegak lurus dengan sungai, seperti ini. Nah, setelah itu kita tarik garis dari A ke titik K, selanjutnya dari titik K ke titik B. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan alternatif lain yang bisa ditempuh oleh pemilik rumah A untuk membantu pemilik rumah B, yaitu kita sebut koordinat ini adalah koordinat K. Nah, untuk memperjelas kita hilangkan terlebih dahulu garis-garisnya. Nah, jadi pemilik rumah A bisa menempuh koordinat K ini, untuk sampai ke rumah B yang sedang terbakar. Nah, ini bisa dibuktikan dengan fitur yang ada pada GeoGebra, yaitu di sini. Kita pilih yang distance, lalu klik di sini. Nah, kita bisa buktikan dengan kita menjumlahkan jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh pemilik rumah A dengan nilai koordinat S itu berapa, dan jarak yang ditempuh oleh pemilik rumah K jika melalui koordinat K itu berapa. Dan itu hasilnya akan menunjukkan bahwa jika pemilik rumah K menempuh koordinat K, maka dia akan lebih cepat sampai. Teman-teman bisa hitung ya.